Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi jamain, amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa kita curahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih dapat beribadah di malam ke-14 Ramadan 1447 Hijriah. Salawat beriring salam tak lupa pula kita curahkan kepada Nabi junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Ibu Jamaah Mushola Ibadur Rahman, yang kami hormati Ustadz Abdul Habib yang telah hadir pada kesempatan kali ini, yang insya Allah dirahmati Allah SWT. Perkenalkan, saya Kaisya sebagai pembawa acara santapan rohani Ramadan di malam ke-14 ini. Adapun Ustadz yang akan memberi tausiah adalah Ustadz Abdul Habib. Ada dengan tema seruan manusia ke jalan Allah SWT dengan hikmah. Kepada Ustadz kami persilahkan dengan segala hormat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku loyo Pak Ibu. Orang semangat ya. Ulang ya Pak Ibu ya. Semangat Pak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau semangat kan bisa lambung pulang capek. Alhamdulillah rabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini sudah malam yang ke-13, artinya sudah 12 hari kita menjalankan ibadah puasa. Semoga amal ibadah Bapak Ibu dari hari pertama puasa sampai hari yang ke-12 ini, baik itu baca Al-Quran, sholat wajib, sholat sunnah, infak, sedekah kita, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita yang senantiasa istiqomah untuk hadir menghidupkan malam-malam Ramadan, mendirikan malam-malam Ramadan, semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita yang lalu. Tapi bagi orang yang mendirikan malam-malam Ramadan dengan bermain domino, bermain koa, mengota-ngota di lapau, itu tidak dapat ampunan Pak Ibu. Tidaklah dua hadisnya kan? Barang siapa yang malam-malam Ramadan main domino, duduk di lapau, akan diampuni dosa yang telah lalu. Ada Pak Ibu dengar? Kalau ada lama mana Pak Ibu? Mudah-mudahan kita yang hadir setiap malam inilah yang akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin rabbal alamin. Dan kita insyaallah akan mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang berpuasa. Apa kabar gembira Pak Ibu? Apa kabar gembira Pak Ibu bagi orang berpuasa? Apa Pak Ibu? Kabar gembiranya adalah pertama, gembira ketika berbuka dan gembira ketika bertemu dengan Allah. Kalau kita gembira berbuka ini, gembiranya kenapa Pak Ibu? Gembira karena lengkap hidangannya akan kita santap, atau gembira kayak mana Pak Ibu? Yang dimaksud gembira ketika berbuka. Gembira ketika berbuka itu adalah ketika kita dari subuh sampai maghrib mampu mengendalikan, menahan hawa nafsu kita. Maka itu yang membuat kita gembira Pak Ibu. Kemudian kita akan gembira akan bertemu dengan Allah. Allah Maha Pencipta, Allah Maha Besar,
Allah menurunkan rezeki, yang mengatur seluruh alam ini, yang menurunkan hujan dari langit, yang menjadikan langit-langit tanpa tiang, kita akan bertemu nanti dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian Allah akan memberikan pahala puasa kita, Pak Ibu. Ini luar biasa, Pak Ibu. Seluruh amal anak Nabi Adam itu untuk mereka, tetapi kecuali puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Jadi kita nanti langsung Allah memberikan pahalanya. Jadi amalan-amalan di bulan Ramadan ini, Bapak Ibu sekalian, itu tidak ada timbangannya, Bapak Ibu. Karena beratnya amalan di bulan Ramadan ini, maka rugi orang-orang yang tidak mau beramal di bulan Ramadan. Mizan pun tidak bisa menimbang saking beratnya amalan di bulan Ramadan. Makanya amalan-amalan kita di bulan Ramadan itu langsung Allah yang akan membalasnya. Itu kabar gembira, Pak Ibu. Kabar gembira selanjutnya, semoga itu adalah kita semua dan Bapak Ibu jemaah Mushola Ibadur Rahman ini. Apa kabar gembira yang paling hebat, Bapak Ibu? Orang-orang berpuasa itu akan ditempatkan di sebuah surga. Nama surganya adalah Ar-Royan. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua masuk dalam surga Ar-Royan. Itu khusus orang berpuasa. Kalau sudah masuk orang berpuasa ke dalamnya, ditutup pintu surga itu dan tidak ada lagi yang masukinya. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang akan mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, judul sudah ditetapkan oleh IKADI. Itu sudah ada di papan dan sudah dibacakan sama adik kita Bapak tadi, jadi tidak perlu saya ulang. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita ini dalam bentuk yang paling sebaik-baik bentuk. Kira-kira apa ayat ini? Anak-anak, kira-kira apa ayat ini? Ada yang tahu? Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita dalam sebaik-baik bentuk. Ada yang tahu ayatnya? Kalau tahu nanti dapat hadiah dari Pak Ketua Pengurus. Apa ayatnya? Bahwa sungguh Allah telah menciptakan manusia itu dalam sebaik-baik bentuk. Nah, masa nak tahu? Juz 30. Antum kalian apa semuanya? Apa ayatnya? Nah, ini ada bentuk tangan ya. Nah, ini berani agak ini calon Ustaz Kabir ini. Perkenalkan dulu namanya. Kenalkan nama Nasib dari sekolah Azhar. Oh, Azhar Pusat. Apa ayatnya? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Masya Allah. Hebat ya. Ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani. Nanti minta dia sama Pak Ketua ya. Pak Ketua jangan sampai tidak dikasih hadiah tuh. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita dalam bentuk yang paling baik sehingga kita sangat sempurna dibandingkan makhluk-makhluk yang lain, Bapak Ibu. Maka tugas kita sebagai makhluk yang sempurna Allah ciptakan adalah mengajak, menyeru pada kebaikan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Itu perintah Allah, bahwa kita diperintahkan untuk mengajak, menyeru manusia, mengajak kepada Tuhan dengan hikmah. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau mengajak orang itu, Bapak Ibu, untuk dalam kebaikan itu kira-kira mudah atau susah, Pak Ibu? Kira-kira mudah enggak mengajak orang pada kebaikan? Tidak mudah, Pak Ibu. Perlu pengorbanan, perlu keimanan yang kuat. Cobalah Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang duduk-duduk di kedai domino, di lapau, ajaklah ke musola. Pas orang azan ajak aja. Kalau tidak ada kuat, kita tidak berani, tidak ada mental, tidak berani juga kita kan. Maka perlu kekuatan keimanan, mental kita kuat. Bahkan pengorbanan itu sudah dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Mereka itu mengajak orang-orang menyuruh pada kebaikan, itu bersusah payah, Pak Ibu. Perlu pengorbanan, perlu keimanan yang kuat, karena mereka pasti akan menghadapi berbagai macam tantangan dan rintangan. Bapak Ibu tahu Mas Syitoh kan? Mas Syitoh tahu, Pak Ibu?
Ada nama Mas Syito sini? Mas Syito itu Bapak Ibu sekalian, dia seorang tukang sisir, anaknya Fir'aun. Satu ketika sisir itu terjatuh, terucaplah di lisannya menyebut nama Allah. Kemudian terkejut anak Fir'aun. Hei Mas Syito, apa yang kau bilang itu? Bukankah ayahku itu adalah Tuhanmu? Tidak, kata Mas Syito. Tuhanku Allah dan ayahmu Tuhannya juga Allah. Awas kau Mas Syito. Singkat ceritanya, awas kau Mas Syito. Saya kadukan engkau ke ayahku. Silakan, kata Mas Syito. Kemudian setelah mendengar itu, kemudian Fir'aun mengumpulkan Mas Syito dan keluarganya, ayahnya, anaknya, dikumpulkan. Kemudian disiapkan kuali besar, tidak memasak randang Bapak Ibu ya, bukan memasak randang, tapi untuk menyiapkan menyiksa Mas Syito dan keluarganya. Dibuat api besar, kemudian disiapkan kuali besar untuk merebus, menyiksa Mas Syito dan keluarganya. Dipanggil satu persatu Pak Ibu, mulai dari suaminya, mulai dari anak-anaknya, sampai kemudian Mas Syito dan anak yang kecil. Tetapi Mas Syito dan keluarganya tetap teguh di dalam keimanan, di dalam hal kebaikan. Bagaimana dia mempertahankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak goyah Pak Ibu sekalian. Dia secara tidak langsung mengajak putrinya Fir'aun sekalipun untuk mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bahasanya, dengan mengucapkan nama Allah. Maka ujiannya berat, dia harus sahih di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berat Bapak Ibu sekalian, butuh pengorbanan, butuh keimanan yang kuat di dalam menyeru, mengajak orang pada jalan kebaikan. Lalu untuk kita Bapak Ibu sekalian, bagaimana caranya kita untuk menyeru manusia atau mengajak orang pada jalan kebaikan? Tentu kita masing-masing punya potensi yang bisa kita buat. Misalnya Bapak Ibu, kita punya kekuasaan, kita punya jabatan, maka dengan kekuasaan dan jabatan itu kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan, mengajak orang kepada kebaikan-kebaikan. Ya Bapak Ibu, kalau ada kita jadi pemimpin, mungkin jadi wali kota, jadi apa sekalipun, tinggal membuat peraturan-peraturan untuk mengajak mereka pada kebaikan. Setengah jam sebelum waktu sholat semua istirahat, atau mungkin nanti ada bacaan Quran. Dibuat program-program yang bisa membawa kepada kebaikan. Tinggal kita membuat, menyampaikan, pasti akan dilaksanakan peraturan tersebut. Jadi kalau kita memegang kekuasaan, jabatan, maka mudah bagi kita untuk mengajak orang pada jalan kebaikan. Kalau tidak ada kekuasaan jabatan, maka bisa dengan harta kita, kekayaan yang kita miliki itu bisa membuat kita berdakwah, mengajak orang pada jalan kebaikan. Contoh mudah saja Pak Ibu, kita yang punya kelebihan rezekinya, anak-anak kita ini Pak Ibu, untuk mengajak dia biar rajin ke masjid, istiqomah, dia hadir setiap malam, kasih dia THR Bapak Ibu. THR Bapak Ibu, anak-anak. Siapa yang rajin sholatnya 5 waktu, disiplin dia, tidak meribut, aktif dia setiap malam, kasih dia THR Bapak Ibu. Catat, ditandai nama-namanya. Itu kalau kita punya uang, kita bisa melakukan itu, mengajak sehingga dia mampu melakukan di jalan-jalan kebaikan. Kemudian kalau tidak ada dengan kekayaan, dengan harta, bisa dengan ilmu, dengan menyampaikan. Kita memiliki paham kita tentang agama, kita sampaikan, kita ajak dia untuk melakukan kebaikan-kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau 3 hal ini pun kita tidak punya Bapak Ibu sekalian untuk menuju kebaikan, setidaknya kita di rumah pun bisa mampu mengajak kebaikan Bapak Ibu. Tidak bisa kita mengajak orang, minimal di keluarga kita bisa kita ajak. Nah, ini lebih berat lagi Bapak Ibu sekalian. Mengajak orang, jangankan mengajak orang Bapak Ibu, mengajak yang di rumah pun payah yang kebaikan. Anak disuruh mengaji tak mau, istri, anak, perempuan disuruh menutup aurat tak mau, disuruh datang ke masjid pun payah. Maka ini juga tugas kita untuk menyelamatkan mereka, mengajak mereka. Tapi tentunya dengan catatan kita dulu yang lebih mencontohkan Bapak Ibu. Jangan nanti kita sebagai orang tua, kita suruh anak kita ke masjid, payahlah ke masjid, payahlah ke musola.
apa duduk di rumah. Bagaimana dia kemudian akan datang mengikuti apa yang kita sampaikan sementara kita tidak melakukan. Kita larang dia merokok, kita sementara merokok. Jadi untuk mengajak kebaikan itu perlu ada contoh yang baik dari kita. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, kalaupun kita tidak bisa mengajak orang, maka minimal kita bisa mengajak keluarga kita. Kalaupun tidak bisa, diri kita sendiri ajak Bapak Ibu. Kadang-kadang mengajak diri kita untuk kebaikan pun susah. Kita sendiri pun membuat diri kita baik pun susah. Orang azan kita juga datang ke musola. Orang mengaji kita tak mengaji. Untuk dakwah kita sendiri saja pun kita kadang-kadang tak mampu. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian bagaimana caranya kita menyeru kebaikan dengan hikmah itu? Maka dialah bagaimana Rasulullah SAW mengajak orang pada kebaikan. Tidak mesti kita dengan kekerasan, dengan berdebat untuk mengajak orang pada kebaikan, Bapak Ibu. Kita ini bukanlah seorang hakim yang kemudian memutuskan perkara, tetapi kita ini mengajak. Dan ini bisa kita lihat bagaimana Rasulullah tidak dengan kekerasan, tidak dengan menyala-nyalakan, tidak dengan berdebat, tapi cukup dengan akhlak Rasulullah SAW. Pernah Bapak Ibu sekalian, jam berapa? Masih bisa Bapak Ibu? Jadi pernah Rasulullah SAW melakukan transaksi jual beli dengan seorang pendeta Bapak Ibu, yaitu membeli, Rasulullah membeli 20 sak kurma, dan perjanjiannya sudah ditetapkan kapan harus dibayar oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi suatu ketika Bapak Ibu sekalian, Rasulullah itu di dalam masjid sedang memberikan ilmu kepada sahabat-sahabatnya, menyampaikan hadis-hadisnya. Tiba-tiba masuk orang pendeta tadi. Masuk dia ke dalam Bapak Ibu, ingin menagih hutang atau pembayaran yang telah disepakati, padahal belum waktunya Bapak Ibu. Belum waktunya dia sudah minta. Dia masuk ke masjid itu, apa yang dia lakukan Bapak Ibu? Ditariknya kain yang di leher Nabi kita. Ditariknya kain sehingga Rasulullah tercekik. Kalau bahasa awaknya kalau ditarik ke belakang apa? Tajungkang. Nah, tajungkang terbalik ke belakang, ditarik sehingga sakit dirasakan oleh baginda Rasulullah. Kuat Bapak Ibu. Tapi Rasulullah tidak marah Bapak Ibu sekalian. Yang marah itu adalah Khalifah Umar. Ya Rasulullah, saya tebas batang lehernya Rasulullah. Tetapi Rasulullah itu menyeru, mengajak, tidak marah. Cuman paling Rasul mengatakan, kenapa engkau lakukan itu wahai pendeta Yahudi? Maka kemudian Rasulullah menyuruh Umar, wahai Umar, engkau jemput di Baitul Mal 20 sak kurma, kemudian tambah lagi 20 sak. Kok begitu ya Rasulullah? Bukankah perjanjiannya 20 sak kurma? 20 sak kurma lagi itu hukuman untuk engkau wahai Umar. Ternyata Umar yang kena hukum Bapak Ibu. Kenapa Umar hukum? Karena engkau telah mengancam dia. Engkau telah membuat dia takut. Begitu Rasulullah Ibu sekalian. Maka pergilah Khalifah Umar ini bersama pendeta tadi. Ini Umar ini dongkol Bapak Ibu. Tak mau dia berbicara dengan pendeta tadi. Kalau bahasa awaknya sakit hati ya. Betul-betul dongkol dan tidak mau berbicara menuju Baitul Mal itu. Maka ketika sampai di Baitul Mal, dalam perjalanan itu pendeta itu terus mengajak berbicara. Tapi Khalifah Umar tidak mempedulikannya. Nah, ketika sampai di Baitul Mal Bapak Ibu sekalian, diambil oleh Khalifah Umar 20 sak kurma, kemudian ketika akan ditambah lagi 20 sak kurma, tidak usah kata pendeta. Kenapa tidak usah? Ini adalah perintah Rasulullah SAW. Tidak usah. Tahu tidak kenapa saya tadi menarik, sengaja saya lakukan itu? Karena di dalam kitab Taurat saya melihat ciri-ciri tanda kenabian terakhir pada dia. Fisiknya semuanya sudah ada. Cuma satu yang belum saya lihat di kitab Taurat, bahwa kasih sayangnya bisa mengalahkan emosinya. Dan ternyata benar.
Sengaja saya tarik tadi, saya ingin melihat apakah dia marah atau tidak. Dan ternyata Rasulullah dengan kasih sayangnya bisa meredam emosinya. Maka dia percaya dan kemudian apa dia bilang ke Khalifah Umar, "Wahai Umar, saya masuk Islam, saya bersahadat." Jadi Rasulullah tidak perlu dengan kekerasan, Bapak Ibu. Kalau sekarang kan banyak orang berdebat-debat kerjaan, menyalah-nyalahkan orang lain. Tapi Rasulullah cukup dengan akhlaknya, dengan kasih sayang yang membuat orang-orang masuk ke dalam Islam, kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Banyak kisah-kisah Bapak Ibu sekalian. Dan di antaranya kisah yang masyhur itu adalah bagaimana Rasulullah SAW melewati sebuah rumah orang kafir Quraisy yang selalu diludahinya. Setiap hari baginda Rasulullah SAW diludahinya. Kira-kira kalau Bapak Ibu lewat depan rumah tetangga, kalau diludahi gimana Bapak Ibu? Lewat ibu di rumah si anu, lewat ibu di samping rumah atau depan rumahnya, setiap hari diludahi. Gimana Pak Ibu? Paling-paling kita balas, mengamuk, atau kita keluarkan kata-kata mutiara kita kan? Tapi baginda Rasulullah tidak seperti itu Bapak Ibu sekalian. Sampai satu ketika orang meludahi itu tidak lagi meludahi baginda Rasulullah SAW, sehingga dapat kabar ternyata dia sakit. Siapa orang pertama menjenguknya Bapak Ibu? Yang menjenguknya adalah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Maka melihat itu berubah pikirannya. Orang tidak ada mengunjungi, tapi orang yang selalu dari setiap hari justru dia yang pertama kali menjenguk. Akhirnya dia masuk Islam. Ini luar biasa Pak Ibu sekalian. Dakwah Nabi mengajak orang. Jadi pernah satu ketika juga Bapak Ibu sekalian, di dalam sebuah majelis ada seseorang datang kepada Rasulullah dan dia meminta izin, "Ya Rasulullah, izinkan saya berzina." Ngeri Pak Ibu. Orang dalam pengajian masuk, dia langsung menghampiri Rasulullah. Di situ ada para sahabat-sahabatnya. Apa yang dia bilang? "Ya Rasulullah, izinkan saya berzina." Sahabat-sahabat itu geram mendengar Pak Ibu. Berani dia bilang seperti itu. Maka kata Rasulullah SAW dengan kelembutannya dan tidak marah, "Bagaimana kalau sekiranya itu terjadi pada ibumu, bibimu, kakakmu? Apa kau mau?" kata Rasulullah. "Tidak ya Rasulullah." Maka ketika itu kemudian Rasulullah memegang dadanya dan mendoakannya. Sejak itu dia sangat membenci perbuatan zina. Jadi Bapak Ibu sekalian, banyak kalau kita baca bagaimana Rasulullah memberikan contoh teladan dengan hikmah, dengan tidak perlu dengan kekerasan, tapi cukup dengan kebaikan-kebaikan. Contoh yang diberikan Rasulullah itu sudah membuat hati orang-orang tunduk dan kembali dan mau mengikuti apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang saya sampaikan. Semoga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga di bulan yang penuh berkah ini kita diberikan kekuatan keimanan, dan semoga tetap istiqomah, dan semoga nanti kita mendapatkan kabar gembira yang tadi saya sampaikan, dan semoga kita semua masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, surga Ar-Rayyan. Amin ya rabbal alamin. Demikian apa saya sampaikan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Allah yang telah memberikan tausiah. Semoga apa yang disampaikan dan diterapkan dan amalkan dalam keseharian. Baiklah, yang dirahmati Allah Taala, selanjutnya kita akan melaksanakan soal dakwah dan pendidikan jamaah. Adapun yang pertama hari ini adalah urusan dia sedang kami menjadi dalam masing-masing. Untuk itu, pada kita segera bersedia untuk melaksanakan amalan dari semoga amalan yang kita diterima. Saya Maria sebagai pembicara mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.